2021 gak kenal Kiki Saputri. TV digade apa gak punya kuota, Pak? Halo Bedigers. Seperti ulat bulu, komedian Kiki Saputri saat ini juga sedang naik daun. Wajahnya hampir tiap hari muncul di televisi. Namun belum banyak yang tahu bagaimana kisah perjuangan di balik itu semua. Hingga akhirnya dia bisa berada di posisi sekarang. Lantas, seperti apa perjalanan karir dan kekayaan milik Kiki Saputri si Ratu Roasting? Mari kita bongkar. Kiki Saputri lahir dengan nama lengkap Rizky Nurasli Saputri. Sekarang dia lebih dikenal dengan julukan Kiki si Ratu Roasting. Komedian yang lahir tanggal 22 Oktober 1993 ini ternyata berasal dari keluarga yang sederhana loh Bedigers. Dalam salah satu video di channel YouTube pribadinya, ayah Kiki yang bernama Asli Nuro memperlihatkan rumah tempat anaknya lahir dan menghabiskan masa kecilnya. Rumah yang terletak di Kabupaten Garut ini sangat sederhana dan lokasinya berada di sebuah gang yang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor saja. Halamannya dilengkapi dengan tanaman singkong dan bayam, serta terlihat sebuah parabola jadul untuk menonton televisi. Semasa sekolah dasar, Kiki termasuk anak yang berprestasi dan selalu menjadi juara kelas di sekolahnya. Kondisi sulit ekonomi membuat Kiki harus memutar otak agar bisa tetap lanjut sekolah. Saat duduk di bangku SMP dan SMA, wanita yang memiliki dua saudara kandung ini selalu minta agar hadiah yang ia dapatkan dari berbagai lomba bisa ditukarkan dengan pengurangan biaya SPP. Setelah berhasil menyelesaikan kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Kiki bekerja sebagai guru dengan status honorer, hanya mendapat bayaran 600.000 per bulannya. Pemilik zodiak Libra ini terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan. Dia pun mencoba peruntungan di dunia stand-up komedi. Awalnya, Kiki hanya open mic dari kafe ke kafe. Kemudian mulai bergabung dengan komunitas stand-up komedi Jakarta Pusat pada tahun 2017. Setelah merasa cukup mengasah bakat komedinya, setahun kemudian wanita yang memiliki gelar SPD ini memutuskan untuk mengikuti ajang stand-up komedi di salah satu stasiun TV pada tahun 2018. Karakter komedinya yang khas membawa namanya menjadi dikenal banyak orang. Meskipun gagal melaju ke semifinal di ajang stand-up yang ia ikuti, namun beberapa sutradara justru meliriknya untuk bermain film dan juga sinetron yang kini membuatnya makin populer. Yang pertama, ia memerankan Romla dalam sinetron berjudul Masjid yang Tak Dirindukan pada tahun 2019. Setahun kemudian, Kiki bergelut di dunia layar lebar dalam film yang berjudul Imperfect. Akting gemilang Kiki dalam memerankan karakter Neti sukses mengantarkannya menjadi nominasi dalam Piala Maya untuk aktris pendatang baru terpilih dan Indonesia Movie Awards untuk pemeran pendatang baru terbaik, serta penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dalam Parvi Award. Agak berbeda dengan karirnya yang semakin menanjak naik, kisah asmara Kiki Saputri malah harus mengalami gagal menikah untuk kedua kalinya. Diketahui dari postingan Instagram, Kiki Saputri mulai memamerkan jalinan asmara dengan Agus Priyono 27 Agustus 2020. Namun baru-baru ini, jalinan cinta Kiki dengan Agus yang juga sebagai manajernya ternyata harus kandas. Padahal mereka berdua telah berpacaran cukup lama dan telah sempat membicarakan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Meskipun begitu, keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan tetap bersikap profesional. Hubungan kacau, kerjaan kacau, negara. Di tengah kesibukannya syuting di berbagai stasiun TV, ternyata Kiki Saputri juga memiliki ketertarikan dalam dunia otomotif. Kegemaran Kiki terhadap otomotif terlihat dari beberapa unggahannya di Instagram. Yang pertama terlihat potretnya saat duduk di atas moge alias motor gede. Diketahui motor ini merupakan motor Honda tipe Rebel 500. Kisaran harganya berada di angka 191 juta rupiah. Wow. Tak hanya motor, Kiki juga mengoleksi dua mobil mewah, yaitu sebuah mobil Toyota Alphard berwarna hitam yang harga terendahnya mulai dari 1,13 miliar rupiah, dan ada juga mobil Ford berwarna merah tipe Focus EcoBoost. Harganya juga tak terbilang murah. Di Indonesia, mobil ini dipasarkan dengan harga 400 juta rupiah. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai komedian, Kiki Saputri akhirnya berhasil membayar semua jerih payahnya dengan sebuah rumah mewah berlantai 2.
Di bagian halaman depan terlihat garasi yang menampung kedua mobil kesayangannya. Eksterior rumahnya dicat serba putih, berbanding terbalik dengan bagian pagar yang dicat menggunakan warna hitam. Kemudian masuk di bagian dalam rumah, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang memanjakan mata. Yang pertama adalah ruang tamu bernuansa putih. Ruangan ini ditata cukup sederhana, terdapat 2 sofa panjang dan karpet di bawah meja berbentuk persegi panjang. Di depan sofa terdapat dinding bermotif yang nantinya menjadi tempat untuk memasang televisi. Meski ruangan dapur sepertinya yang ini juga belum sepenuhnya terisi, namun tempat memasaknya sudah dilengkapi dengan kulkas hitam besar 2 pintu. Dari sini kita bisa lihat bahwa bagian dapur mengusung konsep modern minimalis dengan warna putih mendominasi. Nah, berpindah ke area lantai 2 rumah, terdapat kamar yang tampak luas dan bergaya memanjang ke belakang. Ruangan ini sudah dilengkapi dengan ranjang berukuran besar yang dilapisi dengan spray dan selimut bermotif. Selain itu terdapat pula meja rias, lemari, dan kursi sofa yang mengisi setiap sudut ruangan. Dan sebagai seorang entertainment, Kiki menyiapkan ruangan khusus untuk bersolek di dalam kamarnya. Apa nih yang paling kamu ingat tentang Kiki Saputri? Yup, salah satunya adalah keberaniannya mengkritik pemerintah. Tentunya dibalut dalam kemasan komedi yang sangat menghibur. Mukanya kayak janji caleg. Hah? Kok jadi caleg? Manis banget mukanya. Hal inilah yang membuat wanita berusia 28 tahun ini dijuluki sebagai Ratu Roasting. Awalnya popularitasnya sebagai tukang roasting mulai menanjak setelah bertemu dengan politikus Fadlizon dalam sebuah acara TV. Buat yang udah lupa, kejadian seperti ini nih Bedegers. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Nah, sejak saat itulah Kiki Saputri kerap mendapat tawaran pekerjaan untuk merosting orang-orang penting. Salah satu yang paling viral belakangan ini yaitu saat Kiki merosting Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Tak hanya Pak Anies, sebelumnya Kiki juga pernah merosting mantan pasangan Pak Anies dalam bursa Capres kemarin, yaitu Sandiaga Uno yang saat ini telah terangkat menjadi menteri. Tapi cuma satu yang Pak Sandi nggak bisa. Apa itu? Nggak bisa jadi wakil presiden. Belum puas sampai di situ, Kiki lagi-lagi melancarkan aksinya kepada Menteri BUMN Erick Thohir. 2021 gue kenal Kiki Saputri. TV Digade apa nggak punya kuota, Pak? Selain mengkritik langsung kepada masing-masing pejabat publik yang bersangkutan, Kiki Saputri juga pernah membuat lagu kritikan yang menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Negeri jenaka, katanya disubsidi tapi bansos dikorupsi. Duh, emang lucu banget ya si tukang roastingan satu ini. Aku aja sampai sakit perut gara-gara ketawa. Nah, menurut kamu nih roastingan mana yang paling lucu? Jawab di kolom komentar ya, Bedegers.